Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 219. Angelika yang terheran melihat Kauri yang terdiam, meski tangannya dipegang oleh seorang pria yang kerjanya cleaning service. Angelika pun bertanya-tanya, kenapa Kauri itu tak marah. Teman-temannya juga melihat pula keanehan itu. Kauri, yang di dekatnya ada Kenshin. Lantaran hal yang demikian, Kauri sampai tak menyadari jika dirinya sedang menjadi pusat perhatian. Lalu temannya, yang bernama Lala, malah yang memberi tanda dengan bertanya, Kauri, apa tanganmu sakit ya? Coba aku periksa juga. Lala sembari melihat ke arah tangannya Kauri yang dipegang oleh Kenshin. Karena mendengar itu, Kenshin pun jadi tahu, dirinya langsung tersadar, segera saja dilepaskan apa yang dipegangnya. Kemudian ia berucap, Kenshin terdengar bicara, maaf non Kauri, aku tak sengaja ini, maaf ya. Lala dan temannya mendengar itu, mereka pun jadi merasa aneh. Mengapa panggilannya tiba-tiba diubah dari Kauri menjadi non Kauri? Lala dan teman kerjanya itu menjadi yakin karenanya, jika Kauri dan Tuan Muda sudah punya hubungan. Kemudian di saat itu, saat Kenshin merasa gugup karena temannya Kauri yang melihatnya nampak lain, Kenshin pun mengalihkan pandangannya. Segera dilihat olehnya, Iwan tiba-tiba di dekatnya. Kenshin itu lalu bilang, oh iya Wan, gua minta tolong, lu bisa ya Wan, tolong ambilkan perban, aku tak bersihkan pecahan ini. Iwan yang mendengar bicara itu langsung mengiyakan. Dirinya pun menjawab, oke bro, tak ambilkan di ruang sebelah. Iwan sembari melihat Kauri yang tangannya dipegang sendiri. Ia kemudian berjalan keluar, mencari apa yang dipesan temannya. Di sela itu, saat Iwan di dekat pintu, tak sengaja, dirinya bertemu Susanti, yang baru keluar ke kamar kecil. Susanti pun hanya melihat Iwan, tanpa bicara menyapa. Kenshin sendiri, kini sedang menyapu lantai. Ia membersihkan pecahan kaca yang ada di bawah mejanya Kauri. Tak lama berselang, Iwan pun datang dengan membawa perban yang ada di tangannya. Ia pun lalu bicara, bro ini perbannya, sudah aku ambilkan. Kenshin pun menerimanya, lalu ia menjawab, makasih Wan. Perban itu pun diambil dari tangannya Iwan. Kemudian Kenshin berjalan lagi, mendekati Kauri. Saat itu Angelika melihatnya, memperhatikan pula cleaning service itu, seperti bicara ke Kauri. Karena jaraknya agak jauh, Angelika pun tak bisa mendengarnya, hanya bisa melihat saja. Penasaran jadinya, bicara tentang apa itu, hatinya bertanya sendiri, sedikit ingin tahu rasanya. Lalu ia pun melihat teman-temannya Kauri, yang hanya diam saja saat Kauri didatangi cleaning service. Kok mereka tak risih? Angelika secara diam-diam malah memperhatikan mimik wajahnya tamu di sini. Karena dirasanya, hal itu aneh sekali. Lalu Kenshin, yang di dekatnya Kauri, Kenshin itu bilang, non Kauri ini perbannya, dipakai sendiri bisa ya? Ini aku taruh di sini. Kenshin meletakkan di meja, salah satu temannya Kauri, kemudian mengambilnya. Ia pun lantas bilang, sini Kauri aku bantuin, makaikan perban ini. Lalu kemudian, Kenshin dan Iwan pun kembali. Mereka berjalan ke ruang pojokan, ke tempat semula, untuk menata perlengkapan yang ada di keranjang. Di tengah hal itu, saat Kenshin sedang berjalan, yang melewati staf perusahaan, yang tak lain pegawai di sini. Para staf itu pun melihatnya. Susanti bahkan bicara dengan rekan kerjanya. Begitu pula Angelika, yang berbisik-bisik, saling bicara pelan dengan staf utama yang ada di sebelahnya. Mereka mengatakan tentang cowok cleaning service yang baru masuk kerja ini, yang dianggapnya mempunyai sikap yang tak sopan sekali. Cleaning service kok berani-beraninya berjalan santai di tengah meeting, bicara pula dengan wanita yang punya jabatan tinggi. Tak hanya itu, dirinya juga memegang tangan seorang tamu penting di sini. Mereka para staf itu bicara dengan tema yang sama. Lalu di antaranya ada yang bilang, kalau gitu jangan dipakai aja. Orang seperti itu, cleaning service yang tak tahu aturan, entar bisa buat perusahaan jadi jelek namanya. Angelika pun menyahut, iya benar itu gua setuju sekali. Emang dari kemarin sudah aku laporin cleaning service itu, tapi orang HRD malah bilang gua disuruh tunggu
sampai habis kontraknya. Temannya Angelika pun menjawab, kok bisa gitu? Aneh sekali. Berhentikan cleaning service aja, pakai nunggu segala, kayak jabatan penting. Kalau gitu ntar kita, sekalian aja ke sana, ke kantor HRD, untuk menanyakan, apa benar, berhentikan cleaning service, harus nunggu lama? Angelika pun menjawab lagi, setuju, itu yang gua inginkan. Waduh, para staf kantor utama itu akan melapor bersama-sama, agar cleaning service yang dimaksud segera diberhentikan kerja. Di sela pembicaraan mereka, di tengah meeting yang terhenti, Kauri sudah merasa baikan, mejanya sudah kembali rapi, hingga acara meeting dilanjutkan lagi, dan kini akan menginjak, membahas masalah yang penting, yakni keuangan perusahaan. Kauri itu mulai membuka data, lalu diputar di layar utama, yang terpasang di depan Angelika dan rekan kerjanya. Mereka melihat gambar tentang kinerja perusahaan. Di tempat ini, ibarat sudah mendapat jawaban. Angelika dan semua staf di situ, mereka tenang sekali ketika mendapat pertanyaan dari rekannya Kauri, karena dirinya sudah menyangka jika masalah ini yang akan ditanya. Terlihat video laporan diputar, segala kekurangan ditunjukkan, termasuk kesalahan, dan tentu saja keanehan akan kinerja perusahaan, yang omsetnya mengalami penurunan. Namun anehnya, barang yang dijual keluar tak sedikit jumlahnya. Kauri menyebut dengan terang, tanpa rasa sungkan. Kauri itu langsung bicara ke poinnya. Jika di sini begitu banyak masalah, Angelika yang mendengarnya, ia pun merasa tersinggung. Apalagi yang bicara itu, wanita yang dibencinya. Di waktu kuliah, seakan tak terima akan apa yang diungkapkan. Angelika lalu menjawab, meskipun hatinya panas. Angelika itu berkata, dengan bahasa yang santun, maaf Mbak Kauri, kalau mengenai omset turun, dan barang keluar banyak, itu tidaklah benar, karena laporan kami selalu menunjukkan angka yang naik tiap bulannya. Mbak Kauri dan staf sekalian bisa periksa lagi, dari laporan harian, mingguan, bulannya, masih ada semua di komputer perusahaan. Angelika dan rekan kerjanya lalu melanjutkan bicara lagi. Terus kalau mengenai masalah laporan yang beda, itu bisa kami terima, karena memang tempo hari di kantor kami ada 5 staf karyawan yang bertugas membuatnya. Nah dari situ memang diketahui, ketika memasukkan data, mereka sering salah, hingga kami menegurnya. Kemudian kami berhentikan. Mereka pun masih ada, namun kerja di bagian lain. Rupanya atasan Angelika, yang mempunyai kuasa di sini, sudah bisa menerka akan masalah yang ditanya, hingga membuat rencana memakai jasa sandiwara dari pegawainya sendiri, yang disuruh pura-pura sering salah input data. Kauri, yang mendapat alasan itu, bersama teman-temannya, ia menulis semua apa yang dikatakan. Lalu Kauri pun berencana nanti akan memeriksa karyawan yang dimaksud. Kauri pun bertanya pula tentang data yang tersimpan di komputer, karena nanti juga akan diperiksa. Angelika dan staf lainnya, mereka terlihat tenang, bahkan sangat percaya diri, karena bukti yang dipunya, yang sedang ingin dicari, sudah dihapus semua, tak tersisa sedikit pun, sampai mereka menjawab dengan ungkapan welcome, yang artinya silahkan dicari. Di tengah pembicaraan, di sela sesi meeting yang mengungkap hal-hal penting, Kenshin dan Iwan, yang berdiri di pojokan, sambil menata gelas piring, mereka pun mendengar apa yang dikatakan. Terutama Iwan, langsung jadi ingat tentang seorang karyawan yang pernah bilang di warung kopi di ujung sore hari, karyawan itu bicara hal penting. Iwan kini baru sadar akan hal yang disimpannya di waktu kemarin, yang belum diungkapkan. Kini di tempat meeting, Iwan akan bicara ke Kenshin tentang rahasia. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.